Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada 9 mahasiswa yang masuk ya. Mungkin sambil Vindi, tolong ini ya, tolong ingatkan kepada teman-teman yang lain di grup, kuliahnya mau mulai gitu. Oke, waktunya udah pas ya, 8:05. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Ini adalah kuliah kedua di mata kuliah agama Islam ya. Di sini merupakan pemaparan materi yang pertama ya. Aku akan share screen materinya. Dan untuk teman-teman yang nggak ada kendala internet ataupun kendala apapun ya, tolong bisa on cam supaya interaksi kita bisa lebih hidup gitu. Dan sebenarnya on cam ketika tidak ada halangan apapun itu salah satu bentuk kesopanan juga sih ketika kita berinteraksi dengan seseorang gitu ya, apalagi kita virtual nggak bisa ketemu langsung. Jadi saya harap bagi teman-teman mahasiswa yang tidak ada kendala apapun bisa on cam. Oke, sudah terlihat ya materinya. Di sini untuk yang materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep ketuhanan dalam agama Islam gitu ya. Jadi dalam kajian ataupun dalam materi hari ini pokok bahasannya ada dua, yaitu yang pertama tentang kebutuhan dan juga fitrah manusia untuk beriman kepada Allah ya. Kenapa manusia itu memerlukan suatu agama, kenapa manusia itu membutuhkan suatu kepercayaan gitu dalam menjalani hidup. Nah, ini nanti akan dibahas pada pagi hari ini. Kemudian bahasan yang kedua yaitu adalah meyakini konsepsi ataupun akidah ya, akidah Islam tentang tauhid dan juga lawannya yaitu adalah syirik. Gitu. Jadi dua bahasan ini yang akan kita kaji bersama gitu ya, akan kita diskusikan juga dan dari kegiatan ataupun dari kuliah hari ini diharapkan teman-teman mahasiswa bisa menjelaskan gitu arti dari kemahaesaan Allah itu seperti apa sih gitu dan mampu juga mengidentifikasi karakter dasar ataupun karakteristik utama suatu akidah Islam itu seperti apa. Nah, sebelum kita lanjut ke ke materi intinya gitu, di sini teman-teman udah lihat ya website www.menti.com/764tz6wkkh. Nah, ini silahkan diketik ya, atau aku iniin di apa namanya, aku kopikan di ini ya, di chat box bentar. Nah, teman-teman masuk ke situ ya, udah aku taruh linknya di chat box. Silahkan masuk ke sana. Kita akan sedikit sedikit pemanasan gitu terkait bahasan kita hari ini. Sudah masuk semua? Kalau udah masuk kasih tanda ya teman-teman. Oh ya, momen. Nah, linknya udah ya. Silahkan masuk ke link yang sudah disediakan di chat box.
Oke, pertanyaan pertama, pernahkah teman-teman mendengar kata fitrah? Ada yang menjawab 50%, baru 2 orang yang menjawab, yang lainnya silakan segera menjawab ya. Apakah pernah ataukah tidak gitu. Mendengar kata fitrah. Fitrah itu biasanya dipakai pada saat apa ya? Gitu. Baru 4 orang. Oke. Oke. 83% menjawab pernah mendengar kata fitrah gitu. Oke, next-nya adalah terus ketika teman-teman mendengar kata fitrah, hal apa yang pertama kali terlintas di benak teman-teman? Dituliskan ya 1 atau 2 kata hal yang berhubungan dengan fitrah gitu, yang pernah terlintas gitu. Ya pernah, katanya apa Mas? Apa yang terlintas di benaknya ketika mendengar kata fitrah? Fitrah itu identik dengan apa gitu? Atau ketika mendengar kata fitrah itu langsung nyambung, tentang momen ataupun tentang hal apa gitu? Baru 1 orang. Gender, oke. Wajib, oke. Gender, wajib, mmm, cukup menarik. Ada lagi? Kewajiban. Oke, fitrah, kewajiban. Sebenarnya kata fitrah ini cukup sering kita dengar ya, minimal setahun sekali gitu. Tahun sekali minimal kita mendengarkan kata fitrah. Oke, next. Nah, kira-kira menurut teman-teman dari 4 pertanyaan ini mana yang salah gitu ya? Yang pertama ada satu pernyataan yang mengatakan manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama. Kemudian yang kedua, akidah dan syariat Islam itu memenuhi kebutuhan manusia kapanpun dan dimanapun. Terus pernyataan yang ketiga, manusia dilahirkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Nah, kemudian yang keempat, semuanya salah, gitu ya. Jadi pernyataan yang salah di antara 3 ini. Oke. Ada yang menjawab manusia dilahirkan dalam keadaan muslim, yang salah. Terus ada yang menjawab manusia diciptakan oleh Allah dengan naluri beragama, itu yang salah. Kemudian ada yang menjawab akidah dan syariat Islam memenuhi kebutuhan manusia kapanpun dan dimanapun. Oke. Yang jawab nomor 3 kayaknya banyak ya. Oke, kita next ya. Terus teman-teman tahu nggak apa arti dari kata tauhid? Silakan dituliskan ya. Kira-kira tauhid itu apa sih gitu? Saya kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab. Kira-kira teman-teman pernah mendengar kata tauhid itu di mana, terus maknanya apa sih gitu ya? Tauhid. Tauhid ini salah satu ini ya, akidah paling dasar dalam agama Islam ya. Dasarnya paling dasar gitu. Dan pada pagi hari ini kita akan cukup banyak mengulas dan juga serba-serbi tentang tauhid gitu. Ada yang menjawab berserah diri. Oke. Yang lain? Teman-teman mohon ini ya, mohon aktif ya di kelas maupun pada saat tanya jawab seperti ini gitu ya, karena ini juga bagian dari penilaian sebenarnya gitu. Oke. Keesaan Allah Subhanahu wa taala, dasar agama Islam,
Oke, voting selesai. Jadi ada yang menjawab dasar agama Islam, ada yang bilang berserah diri, ada yang bilang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, next pertanyaannya adalah kira-kira apa sih lawan kata tauhid gitu? Tadi kayaknya udah aku spoiler sedikit di bagian introduction. Lawan kata tauhid. Yuk, apa? Syirik, Bu. Syirik. Ya, diketik ya, Natasha. Oh ya, Bu, ya. Ya. Syirik. Oke, ada yang lain? Musyrik. Oke, nanti kita bahas ya. Syirik itu apa, musyrik itu apa gitu. Menyekutukan Allah, Bu. Ya, sip. Nanti ya kita bahas lagi. Ya. Syirik. Apakah sama dengan syirik ketika kita lihat temen apa ya, kerjaannya lebih enak atau kehidupannya lebih enak terus kita ngerasa syirik gitu ya. Nanti kita bahas apakah itu yang dimaksud dengan syirik yang dalam konteks ini gitu. Karena sebenarnya konteksnya agak berbeda, tapi sebenarnya bisa kita ini kan apa namanya? Nah, ini ada 3 ya. Jadi syirik dan musyrik jawabannya gitu dari teman-teman. Oke. Nah, ini pertanyaan pilihan ganda yang terakhir kayaknya. Tauhid itu, tahukah teman-teman, tauhid itu dibedakan menjadi berapa jenis atau ada berapa kategori gitu ya, tauhid? 1, 2, 3, atau 4? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Ayo, ada lagi. Kira-kira tauhid itu ada berapa macam ya gitu ya? Tauhid. Banyak yang menjawab 3 ya. Oke, ada lagi kah yang mau menjawab? Oke, saya anggap cukup ya. Jadi 3 orang menjawab tauhid itu ada 3 jenis gitu. Nah, terus kayaknya ini final question lah. Kira-kira teman-teman di sini ya, apa alasan teman-teman memilih Islam sebagai agama ataupun pedoman hidup? Ini kita lebih refleksi ya. Monggo silakan dituliskan gitu ya, alasan sebenarnya, atau jangan-jangan selama ini ya memeluk agama Islam ya karena orang tua mungkin, atau karena pasangan mungkin, atau karena pekerjaan gitu. Silahkan. Atau karena apa gitu kira-kira. Pernahkah teman-teman menanyakan ini gitu ya kepada diri sendiri gitu ya. Ketika kita dilahirkan dengan kondisi yang berbeda, apakah kita tetap memilih Islam sebagai agama gitu ya. Terus kira-kira saat ini motivasi teman-teman tetap memilih Islam sebagai agama itu apa? Aku kasih waktu maksimal 1 menit ya. Menurut aku ini salah satu pertanyaan menarik dan krusial ya, karena ini adalah hal yang sebenarnya cukup dijawab oleh teman-teman sendiri gitu, teman-teman cukup dijawab oleh teman-teman dan menjadi renungan sendiri gitu. Apakah selama ini memilih Islam itu ya karena memang tahu gitu Islam itu seperti apa dan tahu kebenarannya dan mengikutinya, meyakininya, mengimani gitu. Oke, ada yang jawab karena orang tua Muslim, ada yang menjawab mengikuti hati nurani,
Ada yang menjawab karena menurut saya agama Islam itu yang paling benar dibandingkan agama yang lain gitu ya, dan jelas gitu. Terus karena Allah sayang sama saya, makanya saya dijadikan muslim ya, alhamdulillah ya, diberikan hidayah gitu ya. Kemudian lahir di lingkungan dan orang tua yang beragama muslim ya. Ini memang salah satu alasan banyak ya kita beragama Islam karena memang orang tua kita muslim gitu. Dan sebenarnya harusnya nggak berhenti di situ gitu ya. Istilahnya kalau di bahasa Madura tuh nggak norok bontek gitu ya, kita nggak ikut-ikutan aja gitu. Sebagai menjadi seorang muslim itu nggak cuma ikut-ikutan karena orang tua, tapi juga karena itu juga pilihan dari hati nurani kita. Oke, thank you sudah ikut ini ya, voting kecil-kecilan untuk pemanasan materi pada pagi hari ini, karena aku lihat hari Jumat itu udah menjelang weekend gitu ya, dan kelas kita itu kelas yang cukup pagi, bahkan seharusnya kelas agama itu di jam 7 pagi ya, tapi aku yakin kalau teman-teman diminta jam 7 tuh akan lebih banyak alasan nggak bisanya gitu ya dibandingkan bisanya gitu, karena mungkin ada yang lagi di jalan ataukah belum bangun atau seperti apa gitu ya. Jadi memang aku sengaja minta kepada ketua kelas untuk geser jamnya 1 jam lebih ngaret gitu ya, di jam 8. Jadi aku harap teman-teman juga ketika sudah difasilitasi 1 jam lebih lambat ya dibandingkan jadwal aslinya, teman-teman juga bisa tepat waktu juga gitu. Jam 8 kita udah mulai pembelajaran supaya nggak terlalu molor. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang bahasan kajian kita ya, ada 2 itu tadi. Dan untuk yang kajian pertama yaitu tentang kebutuhan dan fitrah manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau selama proses aku menjelaskan materi, kalau ada pertanyaan silakan langsung tuliskan di chat atau langsung raise hand gitu ya sebelum open mic gitu. Nah, sebenarnya apakah manusia itu membutuhkan gitu ya suatu konsep agama ataukah keyakinan gitu kepada Tuhan gitu ya. Nah, di sini menurut pandangan Islam secara global ya, bahwa fitrah itu merupakan suatu kecenderungan alamiah atau bawaan sejak lahir. Jadi istilah fitrah itu adalah sesuatu hal yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Penciptaan terhadap sesuatu itu ada untuk pertama kalinya, dan struktur alamiah manusia sejak awal kelahirannya itu telah memiliki agama bawaan yang kita sebut sebagai agama tauhid. Jadi sebenarnya manusia itu dilahirkan ya dalam kondisi fitrah gitu ya. Teman-teman mungkin sering mendengar khotbah itu ketika Idul Fitri ya, bahwa manusia itu kembali kepada fitrahnya gitu ya. Manusia itu kembali kepada fitrahnya artinya apa gitu ya? Ya manusia itu sejak dilahirkan ya, sejak ada di alam dunia ini, mereka sudah secara fitrah memiliki agama tauhid gitu. Nah, sebenarnya fitrah itu sendiri artinya apa sih gitu ya? Fitrah itu kalau kita berdasarkan asal katanya ya atau asal bahasanya atau istilah agama tuh atau istilah Arabnya tuh lugotan gitu, etimologi gitu ya. Berdasarkan kata kerjanya itu disebut sebagai menjadikan, atau fitrah itu diartikan juga dengan menciptakan gitu ya, dari kata fatoro, dari kata kholaqo, dari kata ansya'ah. Nah, kemudian ini ada salah satu orang pemikir Islam ortodoks ya istilahnya. Beliau adalah salah satu ilmuwan dari India gitu di abad 20, jadi lebih dari 100 tahun yang lalu, namanya Abu A'la Al-Maududi. Beliau menyampaikan bahwa manusia itu dilahirkan di bumi oleh ibunya gitu ya, oleh orang tuanya itu sebenarnya dalam keadaan muslim gitu ya, dalam keadaan berserah diri.
Akan tetapi kadar ketaatannya kepada Tuhan itu berbeda-beda gitu. Nah, kadar ketaatan inilah yang menyebabkan manusia itu pada akhirnya ada yang menjadi muslim, ada yang menjadi non muslim gitu. Nah, hubungannya ini dalam aspek terminologi ataupun aspek secara keseluruhan ya, arti fitrah itu sendiri. Jadi pada dasarnya manusia itu dilahirkan beragama tauhid gitu ya, beragama Islam gitu ya. eh, Hanya menyembah kepada Allah itu secara fitrahnya seperti itu. Jadi itu adalah fitrah manusia ketika Allah menciptakan kita di bumi gitu ya. Akan tetapi ketika manusia sudah ada di dunia ini, kita berinteraksi dengan lingkungan, kita berinteraksi dengan sesama manusia dan lain-lain gitu ya. Ada faktor sosial, ada faktor budaya, ada faktor ekonomi yang membuat fitrah kita itu untuk beberapa kalangan tertentu gitu ya, mereka tidak bisa menjaga fitrahnya gitu ya, mereka tidak bisa menjaga agama tauhid yang memang sudah awal mereka bawa gitu, sehingga ada yang disebut dengan kalau di kita non muslim gitu ya, atau yang berkeyakinan tidak Islam kafah gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa ya, pengaruh lingkungan baik itu dari segi positif maupun segi negatifnya. Nah, kalau kita interpretasikan lebih luas lagi dari konsep fitrah ini ya, dari berbagai sumber ini saya rangkum. Jadi fitrah itu ada yang mengartikan sebagai suci gitu ya, sesuatu hal yang suci. Ada yang menyampaikan fitrah itu ya Islam gitu ya. Islam itu ya fitrah manusia gitu. Kemudian ada yang menyampaikan fitrah itu ya tauhid gitu. Ajaran tauhid itulah fitrah yang dibawa manusia sejak lahir gitu. Terus ada yang menyampaikan juga fitrah itu ya keadaan yang ikhlas, keadaan yang murni gitu ya, tanpa ada tadi yang aku sampaikan, tanpa ada pengaruh apapun dari hal-hal yang bersifat duniawi gitu. Kemudian ada juga yang menyebutkan fitrah itu kecenderungan manusia untuk menerima ataupun berbuat suatu kebaikan ataupun kebenaran gitu. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa fitrah itu sebenarnya bentuk dari insting manusia gitu. Kemudian pendapat lain menyampaikan fitrah itu potensi dasar untuk mengabdi kepada Allah. Gitu ya. Jadi fitrah itu adalah suatu hal bawaan, potensi awal bahwa ya manusia itu dilahirkan, diciptakan ya untuk menyembah kepada Allah gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa fitrah itu adalah bentuk ketetapan atas manusia, baik itu kebahagiaan maupun kesengsaraan. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengimani segala bentuk keadaan kita di dunia maupun di akhirat nanti itu sebagai bagian dari qadar dari Allah. Itu adalah beberapa arti fitrah dari beberapa dari beberapa sumber. Nah, hakikat dari konsep fitrah itu sendiri, kalau kita kaitkan dengan pendidikan Islam ya, jadi aku rasa pendidikan Islam ataupun pendidikan agama Islam ini sudah mulai ditanamkan mulai dari tingkat tingkat paling dasar ya. Kalau teman-teman anak-anaknya mungkin atau teman-teman sendiri dulu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang pun di perguruan tinggi, pendidikan agama itu menjadi salah satu pendidikan wajib yang harus diberikan kepada siswa maupun mahasiswa gitu ya. Nah, konsep fitrah ini sebenarnya sangat-sangat bersifat religius dan juga lebih penekanannya lebih kepada pendekatan keimanan gitu ya. Karena setiap manusia yang dilahirkan itu membawa potensi yang disebut dengan potensi iman kepada Allah, atau dalam bahasa agamanya itu kita sebut dengan tauhid. Nah, jadi tadi yang menyampaikan tauhid itu apa gitu ya. Tauhid itu ya iman kepada Allah gitu ya. Bentuk imannya ya nggak cuman nggak cuman mengakui bahwa Allah ataupun Allah itu esa, Allah itu Tuhan seluruh makhluk di dunia ini gitu ya. Tapi juga iman secara keseluruhan gitu ya, nggak cuma dari hati tapi juga diucapkan melalui syahadat gitu ya, dan juga diamalkan melalui pengamalan sehari-hari gitu ya, dengan tidak melakukan hal-hal yang bersifat
syirik gitu. Nah, kemudian pengertian fitrah sendiri kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama, yaitu agama tauhid. Sehingga ketika seseorang itu tidak beragama tauhid, maka itu disebut sebagai penyimpangan ataupun keluar dari fitrahnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendengarkan dengan seksama khutbah setiap setahun sekali ya minimal, atau kalau teman-teman yang cowok gitu ya setiap hari Jumat gitu mungkin mendengarkan satu atau dua khutbah yang menyampaikan tentang manusia itu fitrahnya adalah Islam, manusia itu akan kembali ke fitrahnya, atau manusia kembali suci dan lain-lain gitu. Nah, jadi di sini penekanannya bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid ya, beragama Islam, hanya menyembah Allah gitu, dan memang diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepada Allah gitu ya, untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan ketika itu tidak sesuai dengan fitrahnya, berarti ya ada pengaruh-pengaruh duniawi yang menyebabkan seseorang tidak lagi memeluk Islam, ataupun secara dokumen mereka tertulis Islam tapi secara keimanan itu kurang 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 lengkap ataupun kurang menyeluruh gitu, karena tidak dipraktekkan dalam bentuk amalan, baik itu syariat sholat, syahadat sholat, puasa, haji, dan zakat, mungkin seperti itu. Nah, kemudian Islam itu sebagai agama fitrah itu nggak hanya sesuai dengan naluri keberagaman manusia gitu ya, tapi juga menunjang pertumbuhan dan perkembangan fitrahnya, sehingga akan membawa kepada keutuhan dan kesempurnaan pribadi. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa merasakan ya, ketika kita udah agak jarang-jarang misalkan gitu ya, pada saat seharusnya sholat 5 waktu, jadinya sholatnya setahun sekali, atau sholatnya seminggu sekali, atau sholatnya bolong-bolong dalam sehari. Nah, ketika kita jauh dari agama, ketika kita jauh dari dari tausiah-tausiah gitu ya, kita akan merasakan hidup itu kayak berasa kering gitu ya, hidup itu kayak berasa capek gitu ya. Karena itu salah satu fungsi dari agama itu ya mengembalikan kita kepada kepada kondisi awal kita gitu ya, bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan dalam 24 jam sehari itu ranahnya sebenarnya bentuk ibadah gitu, ketika kita niatkan untuk ibadah gitu ya. Tapi ketika kita sudah lupa kepada niat awal itu, ya yang ada hanya berasa capek dan berasa ini setelah ini dapatnya apa sih, seperti itu. Kehilangan tujuan hidup. Nah, di sisi lain Islam itu juga sebagai way of life gitu ya, jalan hidup gitu, atau pandangan hidup yang berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Yang dimaksud nilai-nilai ilahiyah ini ya semua syariat, semua akidah, atau apapun yang sudah dijelaskan ya melalui kalam Allah di Al-Qur'an, maupun yang dipraktekkan oleh Nabi di hadis gitu ya. Dan ini diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transendental, universal, serta eternal. Sehingga secara akidah itu diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Artinya memenuhi kebutuhan manusia kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi agama itu nggak ada yang namanya ajaran agama itu nggak up to date gitu ya. Jadi ajaran agama itu akan selalu digunakan gitu. Tidak terlepas zamannya A, B, C, D gitu ya. Jadi mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga dengan akhir zaman nanti, ya itulah Islam gitu ya. Itulah bentuk kesempurnaannya Islam gitu. Nggak ada tambahan lagi. Kalau pengen tahu Islam secara utuh, ya hayu gitu, kita kaji Al-Quran, kita kaji Al-Hadisnya gitu. Dan itu jadi gini ya, apapun yang tertulis di dalam Al-Quran, apapun yang disampaikan Nabi di dalam Al-Hadis gitu, itu pasti akan terjadi di dunia ini gitu ya. Mungkin di kehidupan kita
tidak mengalami, tapi di generasi selanjutnya ada gitu, atau di generasi sebelumnya itu pernah terjadi seperti itu. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk apa ya, keyakinan yang harus secara mutlak kita tanamkan di dalam hati, di dalam pikiran kita gitu ya, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu adalah hak gitu, adalah suatu hal yang benar gitu ya. Jadi gini, ketika kita meragukan, jangankan satu ayat ya, meragukan satu huruf saja dalam Al-Qur'an, itu artinya kita sudah tidak iman gitu ya, tidak mempercayai Al-Qur'an sebagai salah satu pedoman gitu ya, dalam dalam pedoman utama dalam menjalankan syariat Islam. Seperti itu. Nah, terus pertanyaannya adalah kira-kira kenapa sih gitu ya manusia itu membutuhkan agama gitu ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu dalam bentuk paling sempurna gitu ya. Kenapa paling sempurna gitu ya? Dibandingkan hewan sama tumbuhan, kita itu lebih sempurna karena selain anggota tubuh ya, selain anggota tubuh kita juga diberikan kelengkapan akal pikiran gitu ya, yang tidak dimiliki oleh jenis ataupun oleh makhluk hidup yang lain. Gitu. Kalau dibandingkan, karena kalau hewan itu hanya dibekali hawa nafsu gitu ya, nggak punya akal pikiran gitu, sehingga ya sah-sah aja gitu bagi hewan kalau misalkan anak kawin dengan induknya gitu, itu hal yang sah-sah aja buat hewan gitu. Tapi manusia nggak bisa gitu ya, karena kita dilengkapi dengan akal pikiran, kita dilengkapi dengan apa ya, batas-batas hukum, batas-batas norma yang mengatur kehidupan kita itu. Itulah kesempurnaan manusia. Terus kira-kira menurut teman-teman manusia dibandingkan dengan malaikat gitu ya, lebih sempurna mana? Malaikat itu makhluk Allah yang sangat-sangat nggak pernah namanya malaikat membangkang ya. Malaikat itu apa ya, selalu menjalankan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah gitu ya. Dan insya Allah kita pun akan menuju ke sana ya. Jadi selalu optimis gitu. Manusia pun sebenarnya bisa gitu ya menjadi manusia yang taat gitu. Tapi yang tidak dimiliki oleh malaikat itu adalah hawa nafsu gitu ya. Dan disinilah makanya disebut sebagai manusia itu ya makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan gitu. Kita punya hawa nafsu, kita punya akal pikiran, dan di situ akhirnya kita nggak cuma menuruti perintah saja, tapi kita juga bisa memproses gitu ya suatu perintah itu. Contohnya adalah ketika orang tua ataupun atasan ataupun teman ataupun pasangan kita gitu memerintahkan sesuatu hal yang bertentangan dengan akidah Islam ataupun bertentangan dengan syariat Islam gitu ya, secara akal pikiran dan secara hawa nafsu kita itu bisa menimbang-nimbang gitu. Apakah ini sesuatu hal yang patut kita lakukan gitu? Apakah apakah ini hal yang tidak boleh dilakukan? Nah, dengan adanya akal pikiran, dengan adanya hawa nafsu, kita bisa melakukan memberikan suatu judgement ataupun memberikan suatu pertimbangan gitu terhadap suatu kondisi tertentu. Nah, inilah mengapa manusia itu disebut sebagai makhluk paling sempurna. Nah, dan di sini sesempurnanya makhluk ya, manusia pun membutuhkan agama karena ya balik lagi ya, karena itu ada fitrah
Maaf, Bu. Kok nggak ada suaranya ya, Bu? Oke, aduh sorry banget ya. Ini berarti dari tadi nggak ada suara ya. Iya, Oke, Bu. aku ulangi lagi ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi dengan adanya manusia ini diberikan kesempurnaan akal pikiran ya dibandingkan makhluk Allah yang lain seperti hewan, seperti tumbuhan. Nah, ini diharapkan manusia pun bisa semakin bertumbuh gitu ya, semakin meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan gitu ya tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Dan balik lagi tujuan untuk meningkatkan pemahaman maupun pengetahuan itu ya untuk memperdalam sisi religius kita itu ya karena balik lagi ya fitrah kita sebagai makhluk yang dilahirkan gitu ya di dunia ini kita itu memang lahir nggak cukup hanya untuk mencukupi ataupun melengkapi kebutuhan-kebutuhan secara jasmani gitu ya. Memenuhi kebutuhan jasmani saja nggak cukup gitu. Kita butuh asupan secara rohani dan agama inilah yang melengkapi kebutuhan-kebutuhan rohani kita gitu ya. Agama sebagai way of life, agama sebagai aturan, agama sebagai rambu-rambu. Nah, ibarat kalau kita mau ke apa jalan gitu ya, kita mau misalkan mau ke Jember, start awalnya di Banyuwangi gitu ya. Ya, dari Jember berarti ada dua cara nih, ada lewat Kumitir, ada yang lewat Situbondo gitu ya, dengan arah-arah tertentu gitu, dengan rambu-rambu tertentu gitu ya. Sehingga kita sampai di lokasi gitu, kita sampai pada tujuan. Dan agama ya fungsinya seperti itu gitu, mengarahkan manusia sehingga sampai pada tujuan akhirnya gitu ya. Tujuan akhir kita apa? Ya nanti gitu ya setelah selesai gitu ya kita di dunia ini selesai, masih ada alam barzah, kemudian ada alam kiamat, setelah itu ada alam akhirat. Nah, di alam akhirat nanti yang menjadi salah satu tujuan bukan salah satu ya, menjadi tujuan utama kita ya bisa mencapai surga gitu ya, dan itu adalah sesuatu hal yang harus menjadi tujuan ya. Kalau teman-teman melakukan sesuatu tanpa tahu tujuannya apa ataupun ngapain atau kemana ya akan rameng-rameng gitu ya, akan bingung jalannya bagaimana gitu. Jadi kita harus tahu gitu ya. Melakukan apapun tuh harus paham tujuannya kemana gitu, tujuannya apa gitu, dan bagaimana caranya. Dan disitulah fungsinya agama gitu ya, untuk mengarahkan, untuk sebagai norma, sebagai rambu-rambu mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian sebenarnya apa sih makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tadi sedikit saya singgung bahwa ya yang disebut dengan beriman itu ya al-iman itu adalah keyakinan yang sepenuhnya gitu ya. Eh, apa ya? Iman itu ya secara keseluruhan itu mulai dari hati, mulai dari ucapan, mulai dari perbuatan itu senada gitu ya. Misalkan Allah itu wujud gitu, Allah itu ada gitu ya. Kita imani bagaimana? Ya kita benarkan di dalam hati gitu. Kemudian diucapkan secara lisan gitu. Ucapan secara lisannya adalah ya kita mengucapkan syahadat gitu ya, dua kalimat syahadat gitu. Salah satu kalimat syahadatnya adalah la ilaha illallah gitu ya. Kita mengakui bahwa eh, tiada Tuhan selain Allah. Nah, dan itu wajib diucapkan secara lisan karena hanya dibenarkan di dalam hati aja nggak cukup gitu. Kemudian yang paling penting adalah mempraktekannya dalam bentuk amalan gitu ya. Jadi kita setelah mengakui secara benar bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, diucapkan melalui kalimat syahadat dan dipraktekkan dalam amalan gitu ya. Amalannya apa? Ya sholat gitu ya. Sholat itu salah satu bentuk ibadah kita, salah satu bentuk iman kita kepada Allah gitu ya. Ya kalau nggak sholat apa gitu ya, praktek iman Anda seperti apa gitu, praktek iman kita seperti apa, berarti ketika kita meninggalkan sholat ya berarti iman kita masih belum sempurna di situ. Jadi iman kepada Allah itu sebenarnya adalah keyakinan yang pasti bahwa Allah itu adalah Rob,
adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu, semua yang ada di alam ya, apa aja yang ada di alam ya, bumi ya, planet-planet, langit dan semuanya gitu. Dan Allah lah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu. Dan ini Allah pun adalah zat yang sah dan wajib disembah gitu ya. Jadi nggak boleh kita melakukan penyembahan kepada selain Allah gitu ya. Membenarkan adanya kekuatan ataupun sesuatu hal yang apa ya, yang punya pengaruh ataupun punya dampak melebihi Allah, itu pun adalah sesuatu keyakinan yang salah gitu ya. Jadi Allah itu adalah top of the top gitu ya. Ya udah gitu, Allah itu ya maha dari segala sesuatu gitu ya, maha besar, maha esa gitu, maha kuasa dan sebagainya gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar Asmaul Husna, ada 99 nama Allah di sana, ya 99 maha itulah gitu, Allah itu gitu. Jadi ya semua bentuk peribadatan, semua bentuk penyembahan kita ya hanya boleh dan juga hanya sah ditujukan kepada Allah gitu ya. Di sini ada satu dalil dari surat Al-Hajj ayat 62, disebutkan bahwa dzalika bi anallaha huwal haq gitu. Jadi sesungguhnya Allah itu adalah zat yang hak gitu, zat yang benar gitu, benar adanya gitu ya. Kemudian wa annama yad'una min dunih gitu ya. Jadi sesungguhnya apa-apa yang menyembah gitu kepada selain Allah ya wal batil gitu, segala sesuatu yang dilakukan penyembahannya kepada selain Allah itu adalah sesuatu hal yang batal gitu, batal secara hukum gitu ya, batal secara apa ya, syariat gitu. Itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Dan sesungguhnya Allah itu zat yang maha tinggi dan juga maha besar gitu ya. Jadi Allah itu zat yang maha tinggi, artinya istilah maha itu artinya ya tidak ada yang di atasnya itu gitu. Maha itu ya udah paling besar gitu ya. Seperti contohnya adalah siswa gitu ya, siswa di atasnya siswa adalah mahasiswa. Apakah ada seseorang yang sedang belajar di atasnya mahasiswa, titelnya nggak ada gitu ya, karena mahasiswa itu ya dianggap level seseorang yang sedang belajar di tingkat paling tinggi gitu ya, di tingkat pendidikan paling tinggi gitu. Sama seperti itu, Allah itu ya Maha Esa gitu ya, maha tunggalnya segala sesuatu yang tunggal yang ada di dunia, di langit dan bumi gitu. Dan ya ketika kita apa ya, membenarkan aja gitu ya, iya ya kayaknya si A ataupun ada Mbah A ataupun apa ya, hal-hal yang goib itu ternyata punya kuasa yang kuat untuk mempengaruhi manusia. Nah itu sebenarnya kita sudah apa ya, keimanan kita terhadap kekuatan Allah sebagai satu-satunya zat yang apa ya, satu-satunya zat yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, itu artinya iman kita sudah cacat di situ. Ketika kita mempercayai ataupun apa ya, membenarkan sesuatu hal yang sedikit-sedikit seperti itu gitu loh. Oke, sebelum saya jelaskan mengenai tugas yang pertama ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya dari apa yang saya sampaikan. Iya, tadi lupa ya ininya. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan raise hand dulu atau langsung tulis di chat box. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap paham semua ya. Oke. Oke, di sini saya ingin memberi tugas kepada teman-teman. Tugasnya nggak susah kok. Tugasnya adalah teman-teman mungkin coba ya mencari literatur gitu ya, bisa dari Al-Quran, bisa ataupun tafsirnya, bisa dari Al-Hadis maupun syarahnya, bisa juga dari jurnal-jurnal ilmiah yang ditulis oleh apa namanya dosen-dosen agama Islam gitu ya, jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi.
Dan di sini topiknya adalah mengulas tentang makna fitrah manusia kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi silahkan Bu baca-baca ya, baca-baca beberapa literatur, kemudian teman-teman membuat satu paragraf gitu ya, kesimpulan gitu. Sebenarnya yang disebut dengan fitrah manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa artinya gitu. Nah, jadi di sini nanti silakan di ini ya, diketik di Word, kemudian jangan lupa dituliskan nama lengkap, NIM, kemudian sumber atau literatur yang teman-teman gunakan itu apa, dituliskan juga, dan filenya nanti dikumpulkan dalam bentuk file PDF ya, bukan file Word lagi, tapi PDF, dan format nama filenya adalah tugas 1 underscore agama underscore nama underscore NIM gitu ya. Ini contohnya adalah tugas 1 underscore nama underscore agama, kemudian underscore namanya Uchiha Sasuke, kemudian underscore NIM-nya berapa gitu ya. Nah, nanti teman-teman ketika udah ini ya, udah dalam bentuk PDF dan dikasih nama filenya ini, diupload di sini di bit.ly/tugas1_agama. Nanti ini saya kirimkan ke ketua kelas ininya, materinya, supaya teman-teman bisa ini ya, baca-baca lagi. Dan pengumpulan tugasnya maksimal minggu depan ya. Jadi kalau bisa sebelum kuliah minggu depan dimulai, teman-teman udah mengumpulkan tugas pertama ini. Oke, mungkin ada yang mau nanyain tentang tugas, ada yang belum paham atau bagaimana? Silakan. Ini individu ya, Bu? Ya, ini tugas individu ya, tugas individu. Jadi masing-masing mahasiswa wajib membuat tugas ini ya. Ada lagi? Oke, berarti udah paham ya tugasnya ya. Jadi teman-teman baca-bacalah, boleh 1, boleh lebih dari 1 ya literaturnya atau sumber bacaannya. Silahkan dicari sebenarnya apa gitu ya makna fitrah manusia beriman kepada Allah gitu ya. Yang dimaksud fitrah beriman kepada Allah itu apa gitu ya. Dan ini dibuat kesimpulan, nggak perlu panjang-panjang, maksimal 250 kata ya. Jadi ini bukan minimal, tapi maksimal 250 kata, nggak perlu panjang gitu. Jadi saya rasa satu paragraf itu udah sangat padat gitu ya, maksimal 250 kata. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut kepada bahasan yang kedua gitu. Bahasan yang kedua ini bahasanya yaitu mengenai konsepsi Islam tentang tauhid dan juga syirik. Nah, tadi pas ini ya, pas pemanasan tadi beberapa udah menyebutkan gitu ya arti kata tauhid itu apa gitu ya, dan sudah benar juga beberapa menyebutkan syirik gitu ya sebagai lawan kata dari tauhid gitu. Nah, tauhid itu kalau dari segi bahasanya gitu ya, itu sebenarnya bentuk turunan gitu ya dari fiil. Fiil itu kata kerja dari ini, mohon maaf karena keyboard saya nggak ada keyboard untuk ya tulisan Arab ya gitu. Jadi saya tuliskan dalam bentuk Latin gitu ya, tapi mungkin teman-teman bisa mencari gitu ya. Wahada yuwahidu gitu. Jadi tauhid itu bentuk kata kerja dari wahada yuwahidu. Artinya adalah menjadikan sesuatu itu ya cukup satu gitu ya, cukup satu itu aja gitu. Nggak ada istilahnya tritunggal gitu, nggak ada istilahnya dwi tunggal gitu, ataupun politunggal gitu atau yang lain gitu ya. Jadi yang namanya tauhid itu ya cukup satu gitu ya, yang disembah itu satu, nggak ada yang namanya Tuhan itu banyak, nggak ada yang namanya Tuhan itu ada bapak, ibu, anak, nggak ada ya. Allah itu ya satu zatnya, nggak beristri, nggak beranak gitu. Dan di sini secara istilah syar'inya tauhid itu dimaknai sebagai menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan ataupun satu-satunya Tuhan yang benar gitu ya. Artinya ya nggak ada lagi selain Allah gitu ya. Tuhan kita ya satu gitu, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nggak ada kekuatan selain Allah ataupun melebihi Allah dalam mengatur segala sesuatu gitu. Dan segala sesuatunya yang terjadi di dunia ini ya
atas kehendak, atas izin Allah. Itu adalah makna dari tauhid. Nah, tadi ada pertanyaan tauhid itu ada berapa jenis gitu ya. Nah, jadi tauhid itu dikategorikan menjadi 3 ya. Pertama adalah tauhid rububiyah gitu, atau tauhid di mana kita mengesahkan Allah dalam segala bentuk pengaturannya gitu, perbuatannya gitu. Di sini kita meyakini gitu ya, kita mantap gitu, kita di dalam hati kita nggak ada keraguan sama sekali bahwa Allah lah yang menciptakan segala makhluk gitu ya, yang memberikan rizki gitu ya. Nah ini bahasan yang cukup menarik ya. Jadi gini, mungkin ini bisa jadi topik diskusi kita ya teman-teman gitu ya. Fenomena saat ini adalah manusia modern ya, saya anggap sekarang manusia zaman now itu merasa bahwa ketika mereka mempunyai banyak anak gitu ya, mereka akan terbebani secara ekonomi gitu. Dan sebenarnya ini akan menjadi rujukan kepada tauhid rububiyah ini tadi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika Allah sudah memberikan nyawa kepada suatu makhluk, berarti artinya adalah Allah itu sudah menjamin rezekinya ada gitu ya. Makhluk itu hidup, artinya makhluk itu masih mempunyai rezeki di dunia ini gitu ya. Ketika rezekinya sudah habis gitu, maka dia akan mati. Itu sudah menjadi ini ya, harus menjadi keyakinan kita gitu ya, bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kehidupan di dunia itu artinya rezekinya sudah ada. Nah, mungkin ini teman-teman yang bisa jadi topik diskusi kita ya, yang melaksanakan atau melakukan KB gitu ya dengan alasan ya supaya bisa merencanakan kehidupan keluarga gitu ya, atau takut nanti anaknya kebanyakan gitu ya, takut nggak bisa apa ya, menopang kehidupan secara ekonomi dan lain-lain. Nah sebenarnya ini kita perlu mengembalikan lagi kepada sisi keimanan kita kepada tauhid rububiyah ini gitu ya. Berarti sebenarnya secara hati kita meragukan gitu bahwa Allah bisa nggak ya memberikan rezeki kepada anak-anak saya. Nah, secara nggak langsung seperti itu pemikirannya gitu ya. Karena sebenarnya Allah itu sudah menjamin rezeki setiap makhluknya gitu. Dan ketika kita ada pemikiran banyak anak, kemungkinan akan semakin memberatkan saya gitu ya. Itu adalah suatu hal yang kurang pas sebenarnya kalau berdasarkan konsep dari tauhid rububiyah gitu ya. Jadi hanya Allah lah yang menciptakan, memberikan rizki, memberikan makan, menghidupkan gitu ya, mematikan dan juga mengatur segala urusan makhluk yang ada di bumi gitu ya. Makhluk itu nggak cuma manusia gitu ya, tumbuhan, hewan itu juga diatur oleh Allah gitu ya. Bahkan satu daun yang jatuh pun dia nggak akan jatuh dari dahan dari pohonnya kecuali atas izin Allah gitu ya. Itulah bentuk pengaturan Allah gitu ya. Ada musim gugur, ada musim semi, ada musim salju, musim panas gitu ya. Itu di negara 4 musim. Kemudian di negara kita ada musim penghujan, ada musim kemarau. Nah, itu sebagai bentuk dari pengaturan Allah terhadap segala makhluknya yang ada di bumi, yang ada di langit gitu. Dan di sini dalam pengaturan, dalam penciptaan, dalam menghidupi makhluknya, Allah itu nggak ada sekutu gitu ya, nggak ada yang namanya yang ngebantuin gitu ya. Ya Allah itu sendiri, Allah itu tunggal, Allah itu esa gitu, dan Allah maha kuasa untuk melakukan segala sesuatunya itu sendiri gitu. Jadi nggak ada yang namanya asisten gitu ya. Ya Allah cukup sendiri, mampu gitu. Dan di sini lawan dari tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu menciptakan, mengatur makhluk ataupun melakukan perbuatan-perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Nah, jadi di sini ketika ada perasaan ya terbersit gitu ya, ada suatu terlintas gitu di pikiran kita bahwa ada suatu kekuatan besar yang bisa mempengaruhi ataupun mengatur ataupun merusak manusia ataupun makhluk Allah yang lain gitu ya, di luar kekuasaan Allah. Nah, ketika ada terbersit seperti itu ya berarti
keimanan kita atau dasar tauhid rububiyah kita itu sudah mulai goyah. Jadi contoh kecilnya adalah begini ya. Kayaknya saya pernah sampaikan ini pas pertemuan pertama ya. Contohnya adalah seharusnya nih ya, misalkan ada orang punya hajatan gitu ya di daerah A gitu ya, dan dia, wah ini kalau pas hajatan aku ini hujan nggak enak nih kayaknya, kasihan tamunya gitu ya, atau dekorasinya bisa-bisa berantakan gitu ya. Akhirnya menyewalah seseorang gitu yang dianggap punya kekuatan ataupun kemampuan untuk memindahkan hujan itu ke daerah lain gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk penyimpangan dari tauhid rububiyah gitu ya. Berarti kita sudah meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mengatur makhluknya gitu ya. Hujan itu termasuk makhluk Allah gitu. Langit itu segala sesuatu fenomena yang ada di langit itu termasuk pengaturan Allah gitu ya. Jadi ketika kita mengakui dan bahkan melakukan hal seperti itu, ya berarti tauhid rububiyah kita sudah cacat di sana. Itu contohnya gitu ya. Kemudian jenis tauhid yang kedua yaitu adalah tauhid uluhiyah gitu ya. Mengesahkan Allah dalam peribadatan gitu ya, dalam segala bentuk ibadah kepada Allah. Dan di sini bentuk mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah itu baik dalam hal cinta gitu ya, dalam hal ketakutan gitu, dalam hal pengharapan gitu ya, mengharapkan sesuatu, mengharapkan merasa takut itu ya sebenarnya hanya kepada Allah gitu ya. Jangan sampai rasa takut kita kepada istri, kepada suami, kepada atasan itu lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah. Contohnya apa? Pada saat rapat ataupun pada saat kerja gitu ya, di tengah-tengah kerja kita tahu nih ini sudah jadwalnya sholat, 10 menit lagi sudah habis waktunya gitu ya. Tapi karena kita merasa takut kepada atasan kita gitu ya, atau kepada kolega kita merasa sungkan gitu, akhirnya ya udahlah diropel aja sama sholat selanjutnya gitu ya, atau justru ditinggalkan. Nah, ini berarti rasa takut kita kepada Allah itu lebih kecil daripada rasa takut kita kepada atasan kita gitu, atau kepada teman kita gitu ya. Atau justru yang anehnya lagi adalah teman-teman nggak ada yang sholat, kalau aku sholat sendiri takut diolok-olok. Nah, kenapa merasa takut gitu? Karena gini ya teman-teman, surga dan neraka itu nggak ada yang namanya ditanggung kelompok gitu ya, masing-masing itu adalah tanggungan individu gitu. Catatan amal pun nggak ada yang namanya catatan amal berjamaah ataupun berkelompok. Catatan amal itu yang dipegang masing-masing gitu ya. Kita punya rokib atid masing-masing di pundak kanan kiri kita gitu. Dan catatan amal kita itu nggak ada yang namanya dititipkan kepada tetangga, nggak ada yang namanya dititipkan kepada orang tua dan lain-lain gitu. Jadi nonsens sekali ketika kita bilang merasa sungkan kepada teman, merasa sungkan kepada atasan atau yang lain gitu. Ketika ada panggilan sholat, ketika ada panggilan untuk ibadah, segera lakukan gitu ya. Karena kita nggak tahu batas umur kita itu kapan gitu ya. Kita nggak tahu batas umur kita itu kapan. Bisa jadi itu adalah waktu sholat terakhir yang bisa kita temuin gitu ya. Bisa jadi itu adalah sholat terakhir yang bisa kita lakukan. Bisa jadi waktu sholat selanjutnya adalah gantian kita yang disolatin. Dan saya harapkan ini bisa menjadi renungan kita bersama gitu ya. Sebisa mungkin tepat waktu, karena otomatis yang namanya ketika kita melaksanakan suatu ibadah tepat waktu berjamaah gitu ya, nggak sendirian, itu pahalanya akan lebih besar dibandingkan yang telat, ropel, apalagi meninggalkan sholat. Dan kita perlu pahami juga bahwa batas antara orang Islam dan kafir ya, saya rasa teman-teman nggak perlu merasa rikuh ataupun sungkan gitu ya menyebutkan kata kafir. Kata kafir itu ada di dalam Al-Quran gitu. Dan itu sah untuk disampaikan. Ketika teman-teman merasa sungkan atau apa, ya itu tandanya Anda sudah meragukan salah satu ayat dalam Al-Quran gitu ya. Batas antara orang Islam dan orang kafir itu adalah pada sholatnya gitu. Jadi ketika kita meninggalkan satu kali sholat, berarti ya Islam kita cacat gitu. Dan dalam waktu ketika kita tidak sholat dalam waktu sekian gitu,
nanti saya carikan referensi lagi ya, itu maka disebutkan bahwa kita itu sudah dalam kondisi kafir gitu. Nanti ininya ya saya carikan lagi ininya referensinya gitu dalam waktu 40 hari atau seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita meninggalkan sholat berturut-turut ya itu sudah masuk dalam kategori kafir gitu ya. Dan di sini istilahnya gini teman-teman, ketika kita sudah kulino kalau bahasa Jawanya ya, ketika kita 1 kali meninggalkan sholat gitu, kemudian 2 kali, 3 kali, perasaan terbiasa meninggalkan sholat itu akan menjadi sesuatu hal yang tertanam gitu ya dalam kebiasaan kita gitu ya. Ketika kita sudah terbiasa meninggalkan sholat, ya ketika waktunya sholat nggak sholat itu sesuatu hal yang wajar, menjadi sesuatu hal yang wajar, padahal itu hal yang salah gitu. Dan ini perlu kita koreksi masing-masing ya. Jadi ini adalah pertanyaan masing-masing, sudahkah sholat 5 waktu ini diperbaiki gitu ya, diperbaiki dari segi ketepatan waktunya, diperbaiki dari segi sholat berjamaahnya gitu ya. Ini menjadi renungan kita masing-masing gitu ya, karena itu tadi gitu, iman bahwa meyakini bahwa Islam itu benar, meyakini bahwa Allah itu ada gitu ya, melakukan sholat itu wajib, hanya meyakini saja itu nggak cukup gitu ya. Niat-niat aja nggak cukup gitu ya. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan gitu. Iman itu harus dibuktikan dengan praktek amalan gitu. Dan mungkin salah satu amalan yang paling dasar ya syahadat dan sholat itu gitu ya. Sholat itu adalah tiang agama gitu. Seseorang bisa dilihat karakternya dengan melihat apakah dia tertib sholat atau enggak. Itu menjadi salah satu penilaian gitu ya. Jadi kalau saya ini kebetulan saya ada berkecimpung di bidang sosial pemberdayaan masyarakat gitu. Saya selalu walaupun ini nggak tertulis ya, tapi secara penilaian saya selalu menilai apakah seseorang ini bagaimana treatment kepada seseorang itu berdasarkan apakah dia sholat tertib atau enggak gitu ya. Karena saya melihat itu sebagai unsur utama gitu ketika ketika kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ya tentunya kalau masyarakatnya Muslim ya gitu. Nah, lawan dari tauhid uluhiyah ini adalah melakukan peribadatan kepada selain Allah gitu. Peribadatannya bisa berupa bisa hal-hal yang bersifat batin tadi ya, atau lisan ataupun sesuatu hal yang bersifat praktek gitu ya, praktek ibadah ataupun praktek mengeluarkan suatu harta benda gitu ya. Contohnya apa gitu? Ya tadi gitu, misalkan kita mungkin karena kekuatan si dukun ini nih, makanya hujan yang harusnya ada di daerah X itu pindah ke daerah Y gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang nggak terasa sebenarnya gitu, tapi ini sebenarnya udah melewati dari garis tauhid uluhiyah ini. Itu contohnya. Nah, kemudian jenis tauhid yang lain yaitu adalah tauhid asma wa sifat. Jadi mengesahkan Allah dalam nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Kalau teman-teman tahu ini ya, tahu Asmaul Husna 99 nama Allah. Nah, di situ saya rasa sudah cukup lengkap ya. Dan mungkin teman-teman bisa flashback, bisa cari-cari ya materi-materi pada saat masih TPQ ya. Di situ sudah sangat lengkap bahwa kita beriman gitu ya, kita merasa yakin dan mantap terhadap semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna tersebut gitu. Dan Asmaul Husna itu ya diambilnya dari Al-Qur'an, dari sunnah gitu, dari hadis. Dan ini semua ditetapkan tanpa tahrif ataupun mengubah lafadz dan maknanya gitu ya. Jadi kita nggak boleh merubah Ar-Rahman menjadi apa gitu ya, nggak boleh mengubah lafadz Ar-Rahim menjadi apa gitu ya, dan maknanya pun kita nggak boleh merubah gitu ya. Ar-Rahman ya maha penyayang gitu, maha penyayangnya apa? Menyayangi seluruh makhluknya gitu. Semua makhluk yang Allah ciptakan, baik itu yang beriman maupun nggak beriman, Allah kasih rezeki gitu ya. Mungkin contohnya adalah teman-teman pernah melihat
mungkin ada orang yang non muslim ataupun sholatnya bolong-bolong atau malah nggak sholat sama sekali, tapi secara duniawi dia sangat sukses gitu ya. Ya karena itu bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman-nya Allah di sana gitu ya. Allah nggak melihat makhluknya ini atau manusia itu sholat ataupun muslim ataupun percaya kepada Allah atau enggak gitu ya. Semua makhluk Allah itu diberikan rezeki gitu sesuai dengan takarannya gitu. Tapi berbedanya dengan Ar-Rahim adalah Ar-Rahim itu sifat maha pengasih Allah yang hanya diberikan kepada makhluk Allah yang beriman gitu ya. Jadi Ar-Rahim ini ya sifat kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada manusia yang beriman gitu, manusia dan jin yang beriman. Jadi ini adalah contoh lafaz maupun makna yang ada terkandung di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, dalam Asmaul Husna gitu ya. Dan secara tahrif kita nggak boleh melakukan pengubahan dalam bentuk apapun gitu. Punten ya. Oke, selanjutnya adalah taktil gitu ya. Taktil ini adalah meniadakan atau mengingkari keberadaan sifat-sifat Allah, baik itu mengingkari secara sebagian maupun keseluruhan gitu ya. Artinya adalah ketika disebutkan bahwa Allah itu maha tinggi gitu ya, Allah itu al-a'la gitu, maha tinggi. Ada perasaan ataupun ada terbersit pemahaman bahwa sebenarnya ada kekuatan goib atau apa gitu ya yang lebih powerful gitu ya atau lebih kuasa dibandingkan Allah. Nah, seperti ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Ini disebut dengan taktil. Kemudian takyif atau menggambarkan bagaimana sifat-sifat tersebut. Contohnya adalah Allah itu menduduki arsy gitu ya, kursi Allah yang ada di arsy gitu. Ya kita nggak perlu menggambarkan bagaimana ya bentuk kursinya Allah itu gitu ya. Kursi Allah yang ada di langit, lapisan langit ketujuh masih ada lapisan airnya lagi, kemudian di atasnya barulah ada kursi Allah di sana ditopang oleh malaikat, karobiyun dan sebagainya. Ya kita nggak perlu menggambarkan itu sebagai imajinasi kita gitu ya, nggak perlu bertanya-tanya bagaimananya gitu ya, karena ya itulah zat Allah seperti itu gitu ya. Kita cukup mengimani saja gitu, nggak perlu mempertanyakan lah istilahnya seperti itu. Karena ketika kita mempertanyakan dan karena gini ya, manusia itu karena dia dikasih akal pikiran gitu ya, beberapa orang mencoba memasukkan konsep agama ini di dalam suatu konsep keilmiahan gitu ya. Jadi pertanyaannya gini, apakah Anda beragama ketika itu sudah terbukti secara ilmiah? Enggak kan gitu ya. Agama itu adalah sesuatu hal yang kita peluk, kita imani, kita yakini, bahkan walaupun itu tidak saat ini tidak terbukti secara ilmiah gitu ya. Jadi suatu syariat Islam, akidah Islam itu tidak perlu pembenaran secara rasionalitas ataupun secara ilmiah gitu untuk kita lakukan. Contohnya adalah begini. Ketika kita akan sholat gitu, kita ada namanya rukun sholat harus duduk dulu kan gitu. Kenapa yang membatalkan sholat itu kan contohnya adalah pipis, BAB gitu ya, kentut gitu atau muntah dan sebagainya. Kenapa yang dibasuh itu adalah muka, kemudian telinga, tangan, kaki gitu ya. Kenapa bukan bagian itu yang mengeluarkan kentut dan sebagainya gitu yang dibersihkan gitu ya. Ya, kita nggak perlu merasionalkan itu gitu ya. Itulah syariat Islam yang dibuat secara paketnya seperti itu, diejawantahkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk praktek wudhu seperti itu gitu ya. Ya berarti ketika Allah sudah memberikan perintah untuk sholat, kemudian dipraktekkan dalam bentuk seperti itu dan ada wudhunya, itu sudah ada hikmah di dalamnya gitu. Jadi kita nggak perlu takyif dalam artian kenapa harus dilakukan seperti itu? Bagaimana ketika kita nggak melakukan wudhu atau bagaimana ketika wudhu itu diganti atau seperti apa gitu ya? Jadi lakukanlah apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, tertulis di dalam Sunnah gitu ya.
Oleh karena itu kita sebagai manusia ya memang diwajibkan untuk terus belajar gitu ya, karena ilmu kita itu sebenarnya masih cetek gitu ya, ilmu kita itu masih sangat terbatas gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar ini ya, ada aliran A, B, C, D gitu ya, atau ada yang organisasi Islam A, B, C, D gitu ya. Kenapa seolah-olah terlihat praktek sholatnya ataupun praktek wudhunya itu sedikit atau banyak berbeda gitu dengan organisasi yang lain gitu ya. Ada yang menggunakan kunut misalkan pada saat sholat subuh, ada yang enggak gitu. Terus ada yang mengucapkan niat, ada yang enggak gitu ya. Nah, disinilah bentuk tugas kita sebagai manusia untuk terus belajar gitu ya, nggak berhenti di satu hal gitu. Kalau bisa teman-teman juga bisa tahu gitu alasan di tiap, misalkan contohnya NU kenapa harus seperti ini, Muhammadiyah kenapa seperti ini, atau yang lain mungkin kenapa bentuknya berbeda gitu ya. Ya, itu adalah salah satu fitrah kita ya sebagai manusia, sebagai makhluk yang diberikan akal pikiran untuk selalu belajar, untuk selalu mencari tahu gitu hal-hal yang baru untuk kita. Dan tujuannya apa? Tujuannya ya untuk melengkapi, untuk ini ya, untuk memperdalam ilmu tauhid kita gitu ya. Jadi balik lagi, kita belajar ilmu itu jangan sampai kebablasan sampai dengan kalau istilahnya filsafat ya. Kalau teman-teman yang kuliah teologi gitu ya, kuliah tentang filsafat, ini banyak banget yang keblasuk lah istilahnya kalau di Jawa tuh. Kebablasan gitu ya, kebablasan sampai dengan mereka nggak mempercayai dengan adanya Tuhan. Nah, ini berarti cara belajar yang salah juga gitu ya. Jadi apapun yang kita pelajari itu harusnya bertujuan yang pertama adalah memperdalam ataupun memperkuat keyakinan kita terhadap Tuhan itu esa, Allah itu satu-satunya pencipta, Allah itu maha tunggal, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah salah satu bentuk pengaturan dari Allah. Ini adalah salah satu yang harus kita dapatkan ketika kita belajar sesuatu yang baru. Ketika apa yang kita pelajari justru justru menjauhkan kita dari pemahaman tauhid, nah berarti ini adalah hal yang harusnya kita hindari gitu, atau hal yang salah gitu. Nah, kemudian larangan yang keempat adalah tamtsil. Tamtsil itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dalam artian contohnya adalah Allah Maha mendengar gitu ya. Oh, berarti Allah itu punya telinga ya gitu. Apakah telinganya sama dengan manusia, ataukah sama dengan kuda, ataukah sama dengan sapi, ataukah sama seperti ayam. Nah, tamtsil ini sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan gitu ya, karena balik lagi sifat ataupun sifat-sifat pencipta itu tidak akan sama dengan sifat-sifat dari ciptaannya. Contohnya apa? Manusia dengan kursi. Kursi itu ciptaan manusia kan gitu. Tapi kita lihat namanya kursi, nggak ada yang namanya kursi mirip manusia gitu. Kursi pasti berbeda dari segi bentuk, dari segi fungsi, dari segi sifatnya gitu, berbeda. Sepinter-pinternya manusia zaman sekarang untuk menciptakan robot yang katanya mirip manusia, tapi tetap nggak akan bisa menyamai manusia si penciptanya, pencipta si robot itu. Nah, ini jadi kita harus paham gitu ya. Jadi Allah itu sebagai pencipta ya akan berbeda dengan manusia ataupun makhluk Allah yang lain gitu. Jadi kita nggak perlu bertanya-tanya ataupun menggambarkan gitu ya. Oh, kalau Allah itu maha mendengar berarti punya telinga. Kira-kira kalau manusia sekian miliar di dunia berarti telinganya ada sekian miliar gitu. Nggak perlu berpikir seperti itu gitu ya. Allah maha mendengar, itu adalah satu sifat Allah yang perlu kita yakini bersama itu, dan tidak perlu dipertanyakan gitu ya. Dan di sini semua nama dan sifat yang telah ditetapkan Allah itu diyakini bahwa hanya Allah saja yang memilikinya. Ya seperti tadi contohnya, Allah itu maha mendengar gitu ya. Pernahkah Anda melihat seseorang atau sesuatu yang bisa mendengarkan? Contohnya adalah 6 miliar manusia di bumi ini saat ini gitu ya. Ngomong apa gitu ya di detik ini juga bersamaan gitu. Nah, ini hanya Allah yang mempunyai kemampuan seperti itu gitu ya. Hanya Allah yang memiliki sifat seperti ini gitu. Bahkan nggak cuma manusia, ada
ada daun, ada hewan gitu ya, ada langit, ada bumi, itu pun bagian dari makhluk Allah gitu. Dan Allah lah yang hanya Allah lah yang mampu mendengarkan semua gitu ya, semua suara-suara dari makhluknya gitu ya. Kita nggak tahu gitu di dunia ini apa bentuk, misalkan contohnya manusia diwajibkan untuk beribadah dengan Allah, kepada Allah, contohnya sholat gitu. Lah makhluk Allah yang lain apakah punya kewajiban yang sama? Iya gitu. Tapi mungkin bentuk ibadah mereka berbeda dengan kita gitu ya. Mungkin bentuk zikirnya kucing ataupun zikirnya bunga itu akan berbeda, apa namanya, berbeda suaranya atau berbeda bentuknya gitu ya. Yang kita nggak bisa menangkap itu sebagai bentuk dari zikir mereka kepada Allah gitu. Tapi semua makhluk itu berzikir gitu ya, apa menyebut nama Allah gitu. Dan di sini lawan dari tauhid asma wa sifat itu adalah mengingkari atau meniadakan sifat-sifat Allah atau bahkan menyerupakannya dengan makhluk ciptaan Allah. Nah, tadi aku rasa udah cukup jelas ya contohnya. Oke. Nah, sebelum masuk tugas yang kedua, mungkin ada pertanyaan ya terkait konsep tauhid dan juga syirik ya, serta jenis-jenis tauhid sendiri. Mungkin ada pertanyaan? Ini kalau nggak ada pertanyaan nih, antara satu penjelasannya udah sangat jelas, atau yang kedua teman-teman nggak mendengarkan, atau yang ketiga sama sekali nggak paham yang saya sampaikan sih. Antara ketiga pilihan itu. Oke, sudah jamnya teknik lingkungan bahasa. Oke, bahasa Indonesia aku sampaikan ya, bahasa Indonesia jamnya diubah di hari Kamis ya, kemarin kesepakatan. Jadi untuk yang pertemuan harusnya minggu ini akan dirokol di minggu depan. Oke, untuk selanjutnya adalah tugas ya. Jadi tugasnya tugas kedua di sini teman-teman mungkin bisa menyebutkan ya masing-masing satu contoh penerapan ilmu dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga tauhid asma'i wa sifat itu dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tadi tauhid rububiyah itu keyakinan tentang keesaan Allah, kemudian tauhid uluhiyah itu keyakinan bahwa segala bentuk peribadahan itu hanya kepada Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat itu tauhid ataupun keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki sifat-sifat maha yang sudah tertera dalam Asmaul Husna, dan tidak ada makhluk ataupun kekuatan lain yang bisa menyamai sifat-sifat Allah tersebut. Nah, jadi silakan kasih satu contoh ya, masing-masing satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah jelaskan 5 nama dan sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu kan udah 99. Teman-teman bisa ini ya, bisa memilih cukup 5 aja gitu. Cukup 5, mana contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam gitu ya. Silakan dipilih yang mana apa namanya sifat dan nama Allah, kemudian dijelaskan gitu ya. Contohnya Ar-Rahman itu sifat penyayang yang seperti apa gitu ya. Kemudian maknanya gitu ya, makna Ar-Rahman gitu. Kemudian Ar-Rahim itu sifat pengasih Allah, maksudnya seperti apa gitu. Ini silakan dituliskan ya. Dan sama seperti tugas yang pertama tadi, silahkan ini ya, cantumkan nama lengkap, NIM, dan juga sumber referensinya. Kemudian semuanya dikumpulkan dalam bentuk PDF dan diberi nama tugas 2 _agama _nama dan NIM. Uploadnya ada di sini, nanti aku kirimkan, dan pengumpulan tugas sama seperti yang tugas pertama tadi, itu ada di minggu depan. Ini referensi yang saya gunakan untuk kuliah pagi hari ini. Bisa cari di internet atau di buku cetakan juga ada, kitab Al-Irsyad terutama. Dan untuk kuliah hari ini silahkan klik ini ya, presensinya bit.ly/presensi agama
08 10 21. Aku kirimkan di chat box. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Final question lah, satu mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sebelum kita tutup. Adakah? Bu, tugasnya di grup ya, Bu? Ya, nanti aku share lagi di grup ya. Dan Ya. ininya tadi, apa namanya, presensinya tadi, aku kirim juga di grup ya, ininya, linknya. Kayaknya itu dulu ya teman-teman, waktunya tinggal 2 menit untuk link presensi. Silahkan diisi sampai dengan jam 10, setelah itu nanti aku close presensinya. Dan tugasnya jangan lupa dikirimkan, tadi ada 2 tugas, tugas pertama dan tugas kedua, dibuat di file yang terpisah, uploadnya juga sudah aku masukkan di ini ya, di materi. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat saya sendiri juga gitu ya. Nggak ada pertanyaan nih, yakin? Nggak ada, Bu. Oke. Jelas. Oke, Bu, saya untuk link husnuzon. absen? Ya, Boleh absen chat? yang nanti di grup ya. Boleh japri, Bu. Ya, nanti saya japri ya untuk absennya. Terus apa namanya? Untuk minggu depan aku rasa jamnya masih sama ya, jam 8 sampai dengan jam setengah 10. Untuk yang kelas bahasa Indonesia, karena mungkin sebagian dari teman-teman di sini ikut kelas bahasa Indonesia saya. Karena kemarin ada permintaan ini ya, pindah jam, pindah hari gitu, jadi dipindah di hari Kamis. Jadi setelah mata kuliah agama ini nggak ada mata kuliah bahasa Indonesia, dipindah di hari Kamis gitu. Oke, thank you semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.